perkenalkan nama saya Brenda Sung. Saya dari Akademi Perpajakan. Saya baru masuk di semester 2 ini. Sebelum kita masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar di bulan ini dan diberikan berkah yang melimpah ya teman-teman. Nah, mari kita langsung aja. Mazhab klasik. Mazhab klasik ini dipelopori oleh seorang ilmuwan yang hebat pada zamannya, yaitu bernama Adam Smith, melalui bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Will of Nation. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1776. Nah, di dalam bukunya Adam Smith ini, kita bisa simpulkan bahwa mazhab klasik itu memiliki dua prinsip utama. Yang pertama adalah kepentingan pribadi atau self-interest, dan yang kedua itu adalah semangat individualisme atau laissez-faire. Ya. Kepentingan pribadi itu menjadi kekuatan atau pendorong pertumbuhan yang kuat gitu untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Nah, jadi kaum klasik itu percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja dan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Jadi, sistem ekonomi liberal ini itu campur tangan pemerintah itu sangat kecil atau bahkan dianggap tidak ada, dan seminimal mungkin pemerintah itu nggak ikut gitu dalam perekonomian liberal dan sistem liberal ini ya. Jadi pemerintah itu hanya dikasih kepercayaan untuk mengatur seperti pertahanan, hukum, dan lain-lainnya gitu. Nah, siapa yang mengatur sehingga tingkat full employment-nya itu selalu dicapai ya? Jadi kaum klasik itu mengatakan bahwa adanya tangan yang tidak kentara gitu, tangan gaib atau yang disebut dengan the invisible hands yang mengatur perekonomiannya itu secara semula gitu, seperti hukum alam gitu. Kan kalau hukum alam itu gimana ya, semuanya itu terjadi secara alami gitu. Begitu juga perekonomian pada zaman klasik. Gagasan Adam Smith ini juga didukung oleh Jean-Baptiste Say gitu ya. Adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Prancis yang lahir dari keluarga saudagar gitu. Nah, berlakunya hukum Say itu atau Say's Law yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksi itu selalu ada yang membutuhkan. Supply create its own demand namanya ya. Terus yang kedua, harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel. Bisa dengan mudah naik atau turun sesuai dengan daya tarik-menarik dari permintaan dan penawaran. Akhirnya pada tahun 1929 sampai 1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotannya ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan dengan The Great Depression. Puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu menganggur dan pendapatan nasionalnya itu mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Jadi kemunduran ekonomi yang sangat serius itu merebak hampir ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara lain maupun negara-negara yang miskin gitu teman-teman. Akhirnya mendorong seorang ahli ekonomi terkemuka asal Inggris pada masanya itu yang bernama John Maynard Keynes, yang mengemukakan teori-teori baru maupun kritik terhadap kegagalan mazhab klasik. Akhirnya teori-teorinya John Maynard Keynes ini menjadi landasan untuk teori makroekonomi modern yang sekarang kita kenal ya, yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang diterbitkan pada tahun 1936. Jadi, kesimpulan dari teorinya John Maynard Keynes ini menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi yang full employment, teman-teman. Begitulah, nggak ada ya, tangan-tangan gaib itu sebenarnya nggak ada. Yang mana kesimpulan ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik.
seperti ekonomi supply side yang menganjurkan untuk tidak menambahkan peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan yang ideal, dan dimana ini sangat bertentangan ya dengan teorinya John Maynard Keynes, berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh itu tidak selalu tercapai, dan diperlukannya usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan tumbuh sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga nih permintaan agregat itu bertambah guys. Sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang salah dari kata-kata saya atau ada kekurangan apapun, saya mohon maaf, karena nih video pertama yang saya buat, saya masih agak ngeblank, agak grogi-grogian gitu guys, tapi saya usahakan semaksimal mungkin videonya akan bagus. Terima kasih sudah menonton.